Jangan biarkan kegelapan malam sampai menikam. Yes, podcast ini bakal Ngebahas soal cerita-cerita misteri horor. iya, pastinya yang cukup serem ya. Benar, karena kan emang kita ngeliat pasar juga ya, pasar Iya, di Indonesia ini kebanyakan orang-orangnya sangat Antusias. benar, sangat doyan Antusias. sama apa yang namanya horor. Nah, Dan kultur kita kayaknya masih kental. benar, masih banyak apa ya cerita-cerita, terutama di tiap daerah tuh pasti beda-beda. Iya, benar. Kisah-kisah mistis yang perlu Ya. kita gali. Dan di episode pertama kali ini kita bakal bahas yang paling deket dulu nih, kawan malam, ya. Jadi kamu adalah kawan malam ya. Kita akan menyebut kalian adalah kawan malam. Betul. Terus di episode kali ini kita bakal bahas tentang yang dekat di lingkup kita sendiri di rumah. Rumah ya, paling dekat. Ya, kan biasanya kalau di rumah tuh Ada aja kejadian-kejadian. ada horor. aja. Terus kan pasti kebanyakan orang nih Mah ya, kebanyakan orang tuh pasti ngerasa lebih aman gak sih kalau di rumah tuh, maksudnya safe, tempat yang paling ngerasa paling safe ya udah rumah gitu. Padahal belum tentu. Iya, padahal buat sebagian orang, apalagi Iya. kita berdua, itu enggak begitu. Iya, benar-benar. Ya kayak misalkan di rumah lu aja kan banyak lah kejadian-kejadian gitu kan. Iya. Kan gua juga pernah Ngalamin. ya. Ya banyak kawan-kawan kita lah yang Iya. pernah nyobain lah Iya, kehororan rumah gua. Ya. Dan di rumah gua juga di tempat Ini nih. kali ini syuting ini itu juga banyak kejadian. Dan kali ini giliran siapa dulu yang mau cerita, lu apa gua? Lu dulu. Nah, jadi ini kan sebenarnya bukan rumah gue ya. Iya. Rumah uak gua lah. Terus Berarti kita kasih tahu dulu sejarahnya. Sejarah rumah ini ya, tuh. ini tuh rumah uak gua. Tadinya sebelum gua ngerantau, gue emang tinggal di sini berdua sama uak gua kan. Nah, uak gua tuh sebenarnya punya anak tapi dia sering ngerantau, jadi uak gua tuh tinggal sendirian bareng gua gitu berdua. Cuma berdua ya. Nah, terus guanya ngerantau juga, akhirnya uak gua sendirian. Dan akhirnya sendiri. Terus singkat cerita uak gua udah almarhum ya, Almarhumah. akhirnya dari gua merantau itu gua balik lagi lah ke rumah gua ini. Jadi Berarti gua sempet sekarang kosong. Sempet kosong lama. Jadi uak gua meninggal almarhum itu ada sekitar mungkin jeda 1-2 tahun lah. Jadi si rumah ini tuh bener-bener kosong kawan lama ya. Iya. Terus nah gua baru balik dari rantauan sini dan gua sempet ngerasain beberapa kejadian-kejadian Hal mistis. yang aneh lah. Aneh bisa katakan. Heeh. Mungkin masih bisa dipikir dengan logika, Benar. tapi terkadang nggak masuk logika juga. Benar. Mm-mm. Yang terdekat kali ya, yang paling deket itu gua ngalamin Yang baru-baru kemarin. yang baru-baru kemarin. Pokoknya gua ceritanya lagi di ruang TV. Oh, kita harus ngasih tahu dulu ke Apa? kawan malam Apa? bahwa kita sering nongkrong di sini, Ya, sering di tempat kumpul. ya, rumah gua ini yang gua tinggalin itu jadi titik kumpul. benar, jadi kumpul anak-anak. podcast sebelah emang. Iya. Nah itu ceritanya pokoknya gua lagi sendirian tuh, gak ada teman-teman, lu gak ada, pokoknya teman-teman gua nggak ada yang main gitu kan. Gua sendirian bete kan, akhirnya gua main game lah. Itu tuh pulang kerja kalau nggak salah. Jam berapa kira-kira? Kayaknya jam 5:30, jam 6-an lah. Pas. Sebelum maghrib lah. Sore Sande berarti kala ya? Sande kala. Sande Itu kala. lagi main game kan. Nah, jadi di ruang TV gua itu ada mejanya tuh terbuat atasnya tuh dari kayu tapi bawahnya tuh besi, Kokoh lah. kokoh, dan di bawahnya lagi tuh ada storage yang yang kayak besi-besi tapi Besi renggang. garis-garis Renggang, gitu iya. ya, buat bisa nyimpen apa-apa lah di situ. Dan misalkan ada yang nenggor itu si besi di bawah tuh pasti bakal berisik tuh. Ya suara besi aja gimana sih. Iya, pasti ada bunyinya lah Ya, intinya mah. ya. Nah, itu gua lagi main tuh, tiba-tiba kayak ada yang nepuk si bagian besi yang Yang bawahnya bawah. itu. Prang. Apa nih kata gua. Terus gua cek kan ke bawah, gak ada siapa-siapa. Maksudnya
kan gue miara kucing ya, kirain Iya. gue tuh kucing, dan kucing gue kan dikalungin sama kalung Lonceng. lonceng, Yang ada lonceng. loncengnya, ada Nah kan bunyinya. logikanya kalau misalkan dia yang nenggor si besi itu Pasti ada bunyi loncengnya. iya, dan gue kan langsung lihat ke bawah kan, langsung lihat ke bawah, tapi gak ada si Bona tuh kucing gue, Bona gak ada, tapi apa namanya, kalau misalkan dia lari pasti kan loncengnya bunyi dong. Iya. Nah ini tuh gak ada bunyi lonceng sama sekali. Nah itu yang paling deket. Tapi gue nggak Tidak mengasumsikan bahwa itu adalah iya, gue lumayan cuek sih waktu itu. cuek ya. Iya, lumayan cuek, maksudnya nggak terlalu Nggak nganggep terlalu serius. Iya, nggak terlalu nganggep bahwa itu mistis lah. Iya, akhirnya gue lanjut game terus udah. Terus apa lagi ya? Kemarin pas ada pengajian ini lebih baru daripada yang tadi. Oh, pas gua nggak datang ngaji. Iya, jadi di gua tuh biasanya ada rutin pengajian. Di rumah gua tuh sebulan sekali lah ada rutin pengajian. Nah, itu tuh udah rame orang nih. Di tempat pengajian, di tempat kita syuting nih di sini. Di sini. Di ruangan ini. Lagi rame orang, udah pada datang kan, tapi belum mulai emang. Nah kan di pintu-pintu nih dibuka semua nih kalau lagi pengajian kayak gitu kan. Terus tiba-tiba si pintu yang di kamar yang di ruangan TV gua itu kayak ada yang ngabrak, tapi gak ada siapa-siapa karena gua persis depan pintu itu. Ngerti Suaranya gak? keras. Suaranya keras pak, jadi kayak bak gitu, terus goyang pintunya. Terus kan rame orang kan, gue jadi gak peduli lagi, cuek lagi. Berarti yang ngedengerin ataupun ngeliat lu doang? Gue doang. Dan ini gue baru pertama kali cerita di sini. Gue belum cerita siapa-siapa. Termasuk gua. Termasuk lu, gue Iya, belum cerita. Terus apa lagi ya? Waktu itu karena gue kerjaannya shifting, kan ada di mana gue masuk malam. Jadi masuk malam itu pulang jam 12 dari kantor, baru nyampe ke rumah itu jam 1-an kan. Nah biasa pulang dari kantor itu gue nggak langsung tidur. Gue langsung tidur. Waktu itu tuh gue lagi nonton bola, kalau nggak salah lagi nonton bola. Terus tiba-tiba suaranya tuh sumbernya dari depan ini nih, depan tempat kita lagi syuting. Di depan ini kan ada apa sih namanya, teras. Nah di depan teras itu kayak ada suara ledakan. Ledakannya lebih spesifiknya apa? Petasan kah atau? Aduh, kalau gua denger sih ya mungkin petasan kali ya. Tapi kayak gak mungkin aja loh di jam 1:30 itu ada orang yang main petasan. Ya Karena sih? bukan Ramadan. Karena bukan Ramadan juga. Bukan bangunin orang sahur kan? Sahur. Dan itu gua juga masih belum terpecahkan tuh, itu ledakan apa tuh belum tahu. Wah, itu cukup ini juga ya. Maksudnya sulit di nalar manusianya. Terus apalagi ya cerita-cerita pas di kamar gua. Jadi gua punya kamar sini, ada sebelah tempat ini. Jadi gua ceritanya tuh lagi kayaknya besoknya tuh gua mau masuk subuh lah gitu. Gua tidurnya agak cepet kan, jam 9 itu udah di kamar lah, udah mau siap-siap tidur. Nah gua tuh ada di mana posisi gua tuh lagi ngelamun tuh, lagi ngepot lah. Nah gak tahu tiba-tiba dari mana pundak gua ada yang berasa nyolek sebelah kanan. Loh, itu beneran. Itu benar-benar klimaks ya. Iya, ada yang nyolek, beneran ada yang nyolek sebelah kanan. Terus apa lagi ya? Itu pas nyolek apa yang lu rasain? Gue sih langsung merinding lah pastinya, anjir. Langsung merinding. Karena benar-benar kayak sentuhan ya. Iya, benar-benar kayak sentuhan. Terus nah, gue tuh gimana ya? Gue tuh kadang kalau misalkan ngerasain hal-hal kayak gitu, terus berhubung gue sendirian di sini ya, gue tuh kayak bakal berpikir jernih atau takut? Gue berusaha berpikir jernih, tapi masih ada tetap takutnya. Iya, karena buat nutupin itu. Iya, karena kenapa? Soalnya kalau gue langsung menyimpulkan, wah setan nih, terus gue takut, gue misalkan lari gitu ke rumah saudara gue gak mungkin bakal bisa balik lagi. Untuk kawan malam. Iya. Lihat sekeliling Anda. Iya. Jangan-jangan di kamar. Iya, di kamar kalian. Iya, ada sesuatu. Sosok ya. Sosok. Itu sih. Terus ini ada lagi. Jadi kan gue di rumah ini tuh sempet pindah beberapa kamar. Jadi
pas gua datang pertama kali ke sini, setelah balik dari rantau, uh-huh. gua tuh nempatin kamar tidur yang cukup luas lah di rumah ini. Nah, waktu itu keadaannya gua pokoknya mau tidur, terus hujan, anginnya gede banget. Oh, itu nambah suasana ya. Iya. Suasana horor. Itu gede banget si anginnya. Nah, si pintu itu gua pastiin dan gua inget banget. Pintu tuh bener-bener gua tutup. Kekunci mah enggak, tapi ketutup. Okay. Dan kalau si pintu kan ada apa sih namanya, engselnya. Iya. Nah kan engselnya tuh yang nahan si pintu itu biar nggak kebuka dong. Iya. Yang ada slotnya di dalam gitu kan. Nah itu tuh gue pastiin itu tuh udah masuk. Nah gue udah kan, gue pikir wah ini hujan enak nih gue tidur kan. Terus akhirnya udah nyoba merem, hujannya tambah gede. Terus gue dengar ada suara pintu. Pokoknya tadi pikiran pertama gue itu suara gerbang tadinya. Cekrek ngek. Oh mungkin di luar, karena kan di daerah gua nih banyak kosan ya. Jadi mungkin anak-anak kosan yang baru datang atau gimana. Kita selalu berpikir jernih. Iya, tadinya. Terus gua udah cuek dong, maksudnya ya kejadian biasa gitu, maksudnya nggak ada yang aneh. Ayo gua main handphone. Gua tuh jadi tidurnya tuh gua posisinya ngebelakangin pintu. Nah, jadi kan biasanya kalau tidur tuh kan pegel ya. Iya. Kadang pengen balik ke sebelah lainnya gitu. Balik. Gue pas muter masih mainan handphone, terus gue lihat di maksudnya di kejauhan mata gue itu kebuka. Itu bener-bener pintu kebuka, emang bukanya nggak gede, tapi ya kebuka, maksudnya seolah-olah ada yang masuk. Jadi ternyata yang gua dengar suara orang buka pintu, yang tadinya gua pikir itu orang buka gerbang, itu tuh ternyata pintu kamar gua. Oke. Itu sih coba di rumah gua. Ini kucing gua ya, kawan namanya Bona. Gitu kalau di gua. Nah kalau lu kan banyak nih kejadian mistis di rumah lu. Kayaknya bakal butuh berepisode. Ya sih. Coba tapi beberapa kita yang paling terakhir. Ya. Nah, gua sama dia hampir sama. Gua pun ngerantau. Ya. Gua ya beberapa tahun yang lalu lah mulai tinggal di Cirebon lagi. Jadi rumah itu emang bisa dikategorikan rumah lama ya Pak. Ya. Lu tahu sendiri. Ya. Maksudnya sebelum gua tinggalin ada pemilik sebelumnya. Terus jadi waktu itu tuh posisinya sebenarnya keluarga gua pribadi banyak. Ya. Tapi ada yang udah menikah, ada yang rantau. Jadi yang tinggal di rumah itu yang udah pasti tuh orang tua gua sama adik gua yang paling kecil, yang bontot. Bertiga berarti. Nah, sedangkan yang bontot kan kerja ya pulang paling malam segala macem. Terus juga orang tua kan aktivitas dagang. Jadi rumah juga sering kosong bisa dikatakan. Nah, itu tuh mungkin 2 tahun ke belakang ya. Kalau dihitung ya kejadiannya ya. 2 tahun ke belakang gua pulang dari rantauan, gua mulai tinggal lagi. Kamar gua pribadi kan kosong, nggak pernah diisi lagi. Juga kasur segala macam udah dipindahin lah. Jadi udah benar-benar cukup kosong lah, nggak kosong-kosong banget. Nah, terus tuh gua posisinya waktunya tuh datang di pagi hari segitu. Pagi hari baru bangun berarti? Enggak, gua baru datang. Pas baru datang kan gue istirahat. Jam masih berantakan lah, tas gua taruh di samping segala macam, baju-baju. Pokoknya gua datang salim sama orang tua segala macam, terus gue istirahat main handphone, ketiduran. Di kamar itu, di kamar gue sendiri. Nah, itu lampu gue nyalain. Lampu posisinya kan jadi rumah gue tertutup ya. Jadi nggak ada ventilasi ceritanya. Persis kayak di sini. Kawan malam. Jadi sangat-sangat cahaya tuh minim. Ya, harus. Jadi meski siang pun harus ada lampu. Iya, kalau pagi pun nggak kelihatan pagi. Kayak malam kayak gua lah, makanya gua nyebutnya gua. Nyebutnya gua kamar gua tuh. Nah,
abis kayak gitu tuh jatuhnya tuh berarti waktunya sekitar jam 11-an, hampir mendekati zuhur. Udah siang ya? Udah siang. Ya, jadi tahu-taunya zuhur. Nah, gue pikir tuh gue dibangunin karena untuk makan atau apa. Karena mungkin nyokap bokap gue nyaranin buat makan atau gimana. Nah, badan gue tuh ada yang nepak sama. Sebelah mana? Tapi bukan, lebih tepatnya bukan badan, sorry, tangan. Sebelah kanan? Enggak spesifiknya bukan nepak, tapi kayak megang, kayak nyentuh. Nah itu tuh gue kayak gini. Digosok? Iya, digosok. Itu gue langsung bangun refleks. Entah kenapa, gue ngerasa tidur gue nyenyak banget, gue bangun itu. Nah, lucunya itu gue ngeliat ke kanan kiri kan, gak ada siapa-siapa. Bokap nyokap lu ada? Gak ada posisinya, tapi lagi jauh. di depan, jauh. Ya. Nah itu tuh mana mungkin kan, kalau bokap nyokap gue lari kan ngerjain gue, gak mungkin juga, capek juga, kurang kerjaan juga. Nah itu gue langsung merinding banget sih, langsung berpikirnya langsung setan. Karena ya mungkin salam hangat mungkin. Karena gue udah lama nggak pulang kan. Nah itu terasa banget, pokoknya sentuhannya tuh kayak kulit, skin to skin, kulit pokoknya. Nah itu tuh gue berpikir sejenak untuk mencerna bahwa itu tuh manusia. Sebenarnya bukan kucing. Nah gue juga melihara kucing, kawan malam. Bukan kucing. Kalau kucing mungkin paunya bakal terasa ya. Itu tuh lingkarannya cukup besar. Jadi gue pastiin itu telapak. Itu gue benar-benar merinding. Gue langsung berpikirnya, langsung istighfar. Terus gue langsung keluar, gue ngambil makan untuk ngilangin rasa takut gue. Karena benar-benar seril itu digosok. Nah itu kayaknya kejadian terakhir di rumah gue. Karena kalau yang sebelumnya emang cukup banyak, tapi makin kesini kayak makin jarang. Rumah tuh, karena mungkin udah banyak penghuninya juga. Kalau dulu kan emang rumah lu kan cuma lu sama adek lu doang. Nah, kan, base camp sebelum ini, rumah dia. Rumah gua, kawan malam. Kita ngomong-ngomong kita belum ngasih tahu nama kita loh. Oh iya, perkenalan dulu. Itu udah mau kelar baru perkenalan. Gua Denny, gua seorang manusia. Benar. Dan gua Jahid. Pastinya gue juga manusia. Betul. Mana mungkin manusia temenan sama setan kan? Bisa aja. Oh iya bisa. Pak. Banyak ya kejadian-kejadian kayak gitu, apalagi di kehidupan desa ya. Benar. Dan ada lagi gak? Apa nanti episode selanjutnya kita simpan dulu aja. Udah. Mungkin kawan malam ngerasa excited dengan cerita-cerita kita, ataupun kawan malam punya cerita. Mungkin cerita yang lebih horor. Iya, bisa kamu teman Pro 2 kayak siaran dong. Nah, kamu kawan malam bisa drop di kolom komentar aja ya nanti. Kalau misalkan ceritanya menarik kita bacain kali ya. Oke, kita bacain. Ya. Dan mungkin kita bawakannya dengan ya seperti cerita-cerita kita. Kayak podcast kayak gini. Pokoknya kita tuh cerita kayak persis apa yang kita lakuin setiap hari, karena kita juga suka cerita-cerita horor dan emang kebetulan kita juga sering ngerasain cerita-cerita horor gitu. Dunia horor itu cukup dekat di lingkup kita, Pak. Bahkan mungkin di lingkup kita ada beberapa kawan yang punya cerita-cerita horor cukup menakutkan juga. Jadi buat kamu sekali lagi ya, abis ini kita bakal cerita lagi masih tentang pastinya tentang horor. Tentang horor dan kita juga mungkin di episode selanjutnya masih tentang soal rumah. Rumah. Karena masih banyak banget kawan lama ya. Dan itu hanya pembuka ya. Iya, cuma pembuka doang ya. Dari kulit lah, kacang ini lah. Kulit kacang, betul. Jadi sekian dulu kali ya episode kali ini ya, teman Pro 2 lagi. Kawan lama ya. Kawan malam. Bikin motor. Ya, maklum lah episode pertama ya. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.